Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu lagi untuk awal pekan ini bersama dengan Mbak Agi ya. Wah, kelihatannya Mbak Agi fresh gitu, meskipun saya tahu sebagai wartawan nggak mungkin meski liburan masih tetap aja update ya. Saya masih selalu dapat kiriman-kiriman berita dari Mbak Agi gitu. Oke, seperti biasa Anda kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record membaca berita bersama saya Hersuna Munarif. Dan saya Agi Beta, senang kali menjumpai Anda selama satu pekan ini. Dan tampaknya selama satu pekan ini kita akan mengupas hal-hal yang hangat-hangat hot gitu ya Mas Ersu. Ya, 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 Karena, ya. karena Pasti dari hari ke hari, dari pekan lalu ya. sampai sekarang masih itu aja gitu. Saya akan coba tebak deh. Saya tebak ya. Pasti yang terpikir oleh Mbak Agi sekarang ini pasti soal Pak Mahfud MD dengan DPR ya. Ya pastinya lah. Dan Dan kayaknya pemirsa Off the Record menunggu itu juga. iya, dan banyak Mhm. sekali saya lihat netizen yang katanya udah siap-siap gelar tikar ini untuk nyaksikan itu. Nobar, nobar. Iya, iya. Tapi sebelum itu memang terjadi perang di media sosial dulu yang paling paling menarik ya. Pak Mahfud MD nantang-nantang anggota Komisi 3 Mhm. untuk jangan sampai jangan sampai diundurin rapat kerjanya, jangan maju mundur lagi. Yang kedua, kalau Ya. udah rapat jangan jangan tidak hadir, jangan absen. Nah, ini seru ini. Saya usul jadi topik utama di luar tentu ada topik lain ya. Topik lain yang saya kira Mhm. cukup menarik perhatian terakhir ternyata kita akhirnya dengar Bandara Kertajati itu mau dijual ke asing ya Mbak Agi ya. Betul. Hmm. Iya betul sekali. Setelah bertemu dengan Pak Jokowi, kemudian Pak Menteri Perhubungan Budi Karya itu mengatakan bahwa dia akan sudah disetujui begitu ya, akan dijual kepada asing. Tapi ini sebenarnya dijual kepada asing ini udah pembicaranya sudah sejak tahun lalu, Mas Ersu. Ya, Dan ya. kemudian sampai bulan Januari, tapi saya kira itu sudah deal begitu ya, hanya belum diberitahukan kepada publik. Tapi ternyata sekarang kembali seperti semula lagi, Ya. akan berusaha dijual Ya. kepada asing. Jadi menurut saya ada dua soal. Ya, bahwa Hmm. dijual kepada asing itu sendiri jadi persoalan karena bagaimanapun kan bandara itu kan pintu masuk ke dalam negeri kita ya. Jadi itu harusnya itu Mhm. ada faktor-faktor security yang harus dipertimbangkan gitu. Betul. Yang kedua kalau terjadi Mhm. dijual emang ada yang beli ya yang itu yang saya kira jadi persoalan karena dari sisi ini saja ya lokasinya dan Mhm. sebagainya itu memang ya Mhm. tidak cukup komersial, tidak strategis ya di situ ya. Kemarin kan sudah diputuskan oleh Betul. pemerintah katanya itu untuk umroh gitu ya dari sana dan Mhm. pemberangkatan haji. Tapi kemudian dibatasi juga. Tadinya membayangkan wah kalau jemaah haji kasihan banget ya jemaah haji itu apalagi dari daerah-daerah itu mesti ke sana dulu nginep di mana dulu panjang sekali ceritanya. Akhirnya disepakati untuk pemberangkatan haji dari Jawa Barat. Masuk akal itu pun hanya berapa persen gitu dari Jawa Barat Ya. pun nggak sepenuhnya dari Mhm. sana. Oke, tapi Betul. saya kira itu dua topik itu cukup menarik kita untuk bahas. Tapi tentu saja topik utamanya, main course-nya atau kalau di majalah mingguan itu laporan utamanya itu adalah tentang Pak Mahfud MD. Lakoni Pak Mahfud MD. Mhm. Itu yang Mbak Agi ya. Oke, silakan Mbak Agi. Ya. Iya, iya Mas Ersu. Jadi ceritanya Pak Mahfud MD nih pada hari Minggu ya pada hari Ahad kemarin itu, kemudian yang cuitan Pak Mahfud MD begitu Hmm. itu mendapatkan mendapatkan like itu udah ribuan dan kemudian komennya juga saya nggak tahu deh kalau sampai sekarang itu sudah berapa. Karena Hmm. kemarin sudah 3 ribuan komen begitu ya, dan itu masih masih terus terus berlanjut dan karena saya melihat juga komen itu tidak hanya tersebar di Twitter aslinya Pak Mahfud MD karena itu kan kemudian kan di retweet ya dan ketika di retweet itu tidak kalah ramainya di lapak-lapaknya orang-orang lain yang kemudian mentweet ulang begitu. Nah, di sini mungkin saya bacakan saja Mas Hersu, mungkin teman-teman Off the Record juga sudah membacanya, tapi saya bacakan ulang. Pak Mahfud mengatakan demikian, Bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam, garis miring Ketua KNK PPTPPU, ya, ini mungkin adalah maksudnya adalah Komite Nasional ya Mas Ya, Hersu, Komite Nasional eh, Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian kalau nggak atau pemberantasan pencegahan dan pemberantasan, pencegahan dan pemberantasan ya pemberantasan ya tindak tindak pidana. pidana pencucian uang. Kemudian dia melanjutkan, saya sudah siap hadir. Saya tantang saudara Beni Kaharman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Hmm. Begitu juga saudara Arteria dan saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen. Nggak boleh Seru. ada tugas lain dan jangan cari alasan absen. Ini cukup seru dan rupanya sudah dapat tanggapan ya Mas Ersu ya. Sudah ya. Tapi Pak Arsul tanya emang ini kayak tinju nih saling tanya menantang.
Iya, iya. Iya, ya memang Pak Mahfud itu memang kalau di Twitter itu kan beliau itu kan vulgar ya. Jadi dia mengatakan memang apa adanya, makanya orang seringkali mengatakan Pak Mahfud itu tanpa tedeng aling-aling begitu. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dari hati dan itu yang kemudian dia keluarkan. Tapi ini tentunya memang apa seringkali ada clue-clue begitu ya Pak Mahfud mengatakan gitu. Dan kalau yang kali ini dia dengan menantang supaya jangan absen dan kemudian jangan ada alasan lain. Nah, ini betul-betul itu sepertinya nonjok gitu Mas Irsu. Dan kemudian ini memang mendapatkan sambutan dari netizen. Nah, dan netizen itu ramai sekali. Jadi kita asik deh untuk baca jawaban netizen karena mereka rupanya mungkin karena ini berkaitan dengan publik gitu ya, dengan rasa keadilan dan juga kemudian nilainya yang cukup besar yaitu 349 triliun kata Ibu Sri Mulyani. Itu yang membuat orang gemas gitu, yang kayaknya geram sehingga kemudian ketika Pak Beni mempertanyakan, memang ada di situ ada semacam debat gitu ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Beni misalnya, apakah Pak Mahfud memiliki wewenang begitu untuk mengungkap itu kepada publik? Kan itu dipertanyakan oleh Pak Beni Kaharman begitu pada saat rapat kerja dengan Komisi 3 antara PPATK Pak Ivan Yustiavandana dengan Komisi 3. Ada yang kemudian membela bahwa itu benar, sebaiknya itu tidak diungkapkan. Tapi kemudian lebih banyak yang membela Pak Mahfud tentu saja, yang mengatakan bahwa justru itu yang harus dilakukan begitu, bahwa rakyat itu harus mengetahui karena uang itu adalah uang rakyat dan nilainya tidak main-main, dan ini kan kalau seandainya memang itu benar ini akan masuk ke dalam mega skandal begitu. Ya, ya, ya. Dan sebenarnya begini ya, kalau saya lihat kalau mereka tidak salah sebenarnya teman-teman DPR dengan membaca aturan perundang-undangan gitu, tapi mereka kelihatannya sangat legal formal gitu melihatnya, dan dalam pengertian artinya sebenarnya nggak yang tidak boleh diungkap itu tentu detail ya datanya ya, kalau sampai detail. Kalau Pak Mahfud kan hanya memberikan clue ya bahwa ada sekian 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 melibatkan sekian, tapi beliau tidak menyebut siapa nama orangnya, siapa berapa masing-masing orang seperti berapa, kan nggak pernah ada muncul dari Pak Mahfud gitu loh. Dan tentu saja di luar itu, kenapa netizen membela Pak Mahfud ini kan memang Departemen Keuangan ini sekarang lagi jadi public enemy gitu ya. Ini ya kasusnya banyak sekali, bukan hanya 349 triliun kan, ini dimulai dari Rafael Alun Trisambodo ya, kemudian terungkap kekayaannya luar biasa, kemudian ada kasus kepala bea cukai Yogyakarta dulu yang juga pamer-pamer harta kaya, terus kepala bea cukai Makassar Adi Pramono kan gitu. Dan yang terakhir yang paling ramai adalah bagaimana bea cukai mengawal Bu Sri Mulyani masuk ke apron di Bandara Suta, itu kan juga jadi ramai juga. Jadi memang orang udah mulai banget ini jengkel banget gitu terhadap Departemen Keuangan, dan saya kira kalau caranya masih menggunakan cara-cara yang normatif gitu ya, tidak cara koboi seperti yang dilakukan oleh Pak Mahfud, cara Madura gitu. Ya, ini bakal ditutup-tutupi kan, faktanya sudah sekian puluh tahun itu dilaporkan ya Mbak ya, sejak tahun 2009 kan sampai sekarang kan kita nggak pernah tahu kalau itu ada kasus itu, yang ditindak berapa kita nggak pernah tahu, dan nggak baru setelah kasus ini meledak diungkap oleh Pak Mahfud ya jadi terbuka semuanya gitu. Jadi wajar saya kira kalau kemudian netizen itu bela-belain, dan kemudian mereka curiga ada apa nih anggota DPR kok seolah-olah melindungi Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, Bea Cukai, dan juga dengan apa dan pajak gitu, yang menyatakan bahwa nggak semua hidupnya itu apa mewah, susah enggak, mereka ini jangan dibilang susah, remunerasi aja tinggi kok gitu kan ya. Itu berlebihan kalau ngomong bahwa masih banyak itu di pegawai pajak dan juga bea cukai itu remunerasinya tinggi. Pajak itu paling tinggi remunerasi, untuk hidup layak itu sangat layak mereka, asal jangan pengen beli Rubicon aja gitu loh. Itu yang kemudian jadi pertanyaan-pertanyaan gitu. Iya, ya, memang dua direktorat ini memang saat ini itu sedang menjadi sorotan betul ya, di luar direktorat anggaran begitu. Jadi memang bea cukai dan pajak ini memang betul-betul apapun itu disoroti. Kita mungkin sebenarnya tidak punya waktu ini Mas Hersu untuk menyoroti, padahal banyak isu-isu yang lain ada lagi yang terbongkar gitu selain dari apa namanya perilaku dari bea cukai dan sebagainya, itu ada lagi yang kemudian muncul ke permukaan begitu ya. Dan kemudian yang terakhir sebetulnya ada lagi Mas Hersu, yaitu cuitan dari Direktorat Pajak karyawannya begitu ya, yang terus kemudian dikaitkan
Ya, yang kemudian dia merasa kecewa karena bea cukai itu di pihak bea cukai itu targetnya itu hanya kecil, tapi gajinya 4 kali, remunerasinya itu tinggi dan sebagainya. Jadi rupanya di antar Ditjen itu sendiri karyawannya juga saling mengiri begitu. Jadi ini kan menjadi lebih kisruh lagi. Nah, memang benar Mas Hersu, sebaiknya memang apa yang dikatakan oleh Ari Kriting, yaitu salah satu artis begitu ya, tapi dia memang suka mengkritisi hal seperti ini, mengatakan sebaiknya mereka karyawan-karyawan itu berhenti untuk bermain media sosial, atau bukan berhenti tapi membatasi begitu ya. Ya, Janganlah itu jadinya kemudian kisruh begitu. kalau saya sih nggak sepakat mereka membatasi media sosial, justru bagus dengan membatasi Justru media terbuka ya. sosial. Iya terbuka karena sebenarnya kan ini persoalannya bukan hanya sekedar media sosial, tapi perilaku korupnya kan yang dipermasalahkan kan gitu ya. Ya, ya, betulnya adalah sebetulnya kalau kalau soal perilaku korupnya kita setuju Mas Hersu. Tapi untuk hal-hal yang seperti itu jadinya banyak hal-hal yang sebetulnya itu lebih besar jadinya tertutup gitu. Jadi memang entah memang ada yang mengatakan juga bahwa apa yang terjadi sekarang begitu untuk menutupi kasus-kasus lain yang juga besar, sehingga banyak kasus itu yang kemudian kita kita tidak aware begitu, karena memang media itu mana yang lebih laku, yang ada unsur-unsur gosipnya begitu ya, itu yang memang lebih lebih mereka lebih suka. Nah, ini ada satu lagi, kita kembali kepada Pak Mahfud. Ini saya melihat cuitan Pak Mahfud pada tanggal 22 Maret Mas Irsu, ini juga nggak kalah uniknya, ini juga disorot oleh netizen. Dia mengatakan seperti ini: di hari libur ini saya istirahat santai pagi sambil melihat foto-foto dengan binatang asli masih hidup. Ada harimau, ada buaya, ada koala. Dalam keadaan tertentu saya tidak takut dengan binatang buas, asal tahu caranya. Titik dua, kita tulus, kita bersih, dan kita pegang pawangnya atau diplester mulutnya. Nah, ini terus kemudian di situ ada gambar Pak Mahfud itu memangku macan tutul gitu ya, terus kemudian ada dengan koala dan juga memegang, mungkin ini bukan buaya tapi aligator sepertinya ya. Dan kemudian netizen itu menanggapi dengan wah dalam nih gitu. Siapakah yang dimaksud dengan buaya? Siapakah yang dimaksud dengan macan begitu? Dan kemudian buaya yang asal dipegang pawangnya atau kemudian diplester mulutnya. Wah, ini kan Pak Mahfud memang kan sering memberikan clue-clue seperti itu Mas Hersu ya. Iya, iya, Seperti iya, iya. itu kasus Kanjuruhan dan Iya. sebagainya. Ya, jadi kan sebenarnya dalam beberapa hari belakangan ini bukan hanya 349 kan sebenarnya yang 349 triliun yang diaduk-aduk sama Pak Mahfud MD, kan ada soal korupsi di batu bara gitu ya, di tambang-tambang ya, yang Ya, permainan betul. sambandar-sambandar menyandera kapal-kapal itu, kemudian juga beliau bicara soal korupsi yang di darat, laut dan udara gitu, karena kita menoleh ke kemanapun kita akan ketemu dengan korupsi. Jadi sebenarnya banyak sekali agenda yang sedang diperjuangkan oleh Pak Mahfud ini. Saya membayangkan ini seperti kayak apa ya, dulu kayak Pak Mahfud tuh kalau 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 film-film Hollywood zaman dulu gitu, apa sih, ada koboi-koboi yang turun ke kota untuk menertibkan gitu loh ya, sekarang ini kira-kira begitu ya, lagi tembak sana tembak sini lah gitu ya Pak Mahfud. Iya, iya betul. Dan kemudian ini tidak hanya Pak Mahfudnya yang kemudian istilahnya kemudian dikuliti begitu ya, tapi juga dari pernyataan dari Pak Beni Kaharman ini juga, kita tahu ya Pak Beni kan namanya Pak Beni Kabur Harman begitu ya. Memang itu nama beliau, tapi terus kemudian ada juga netizen, Pak Beni jangan kabur ya, begitu bercanda Loh, dia supaya tetap sesuai kabur, dengan. gimana sih? Nggak mungkin Mbak Beni nggak kabur Iya. Pak. Karena namanya memang Pak Beni Kabur Harman begitu ya. Dan kemudian juga orang ada juga yang terus kemudian menuliskan mengingat kepada peristiwa yang kasus Bank Senturi sekitar tahun 2010 yang lalu, di mana Pak Beni juga menjadi saat itu menjadi ketua Komisi 3 begitu kan. Terus kemudian memang itu seru sekali. Nah, ada juga yang membandingkan apakah ini nantinya akan menjadi mega skandal gitu. Walaupun ini nilainya jauh lebih besar dan kemudian belum ada orang-orang yang kemudian diungkapkan nama-nama detail dari orangnya, kan tidak. Yang diungkap oleh Pak Mahfud kan ini hanya clue, hanya sebagian besar begitu nilainya saja, dan Dan kemudian inisial orang pun nggak pernah disebut oleh Pak.
Iya, betul, nggak pernah. Tentu ini berbeda dengan kasus Bank Senturi waktu itu, tapi ini nilainya kan jelas jauh-jauh lebih besar. Apalagi Pak Yustia Vandana, Pak Ivan gitu Ketua PPATK mengatakan bahwa ada walaupun nilai secara akumulatif itu 349, tapi ada satu kasus itu yang nilainya tuh 40 triliun lebih, dia mengatakan demikian. Bahkan ada yang diindikasikan itu mencapai 100 triliun. Jadi artinya mungkin dari 349 itu kemudian ada 300 surat. Nah, di satu surat itu bisa jadi memang ada nilainya sangat besar, ada nilainya yang hanya 1-2 triliun, dan kemudian ada yang di bawah itu. Kita membayangkannya seperti itu, Mas Hersu. Nah, kemudian ada yang membayangkan atau kemudian ada yang ingat kembali pada kasus tahun 2010. Karena ini kan sebetulnya terjadinya kalau menurut Pak Mahfud dan juga menurut PPATK dari sejak tahun 2009 gitu ya. Sebetulnya dari sejak masa pemerintahan Pak SBY dan kemudian masih terus berlanjut di masa pemerintahan Pak Jokowi. Tapi ketika itu Menteri Keuangannya juga sama begitu ya. Pada tahun tersebut juga Ibu Sri Mulyani selama beberapa tahun pernah menjadi Menteri Keuangan, dan kemudian pada masa Pak Jokowi dilanjutkan Ibu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan juga. Jadi kalau diakumulasikan mungkin sekitar 12 sampai 13 tahun Ibu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan ketika kasus ini terjadi begitu. Jadi kemudian orang menyangkut-nyangkutkan Mas Hersu bahwa ketika itu apakah ini ada hubungannya dengan dulu Pak Beni ketika itu dia juga di komisi yang sama di DPR begitu ya. Tentunya waktu itu bermitra dengan Ibu Sri Mulyani, dan Ibu Sri Mulyani waktu itu masih menjadi anggota kabinet dari Pak SBY begitu. Sehingga mereka ada orang mengaitkan apakah ada sesuatu, ada cukup kedekatan gitu ya. Nah, kemudian ketika sekarang itu terjadi, walaupun sudah Pak Beni berada di oposisi dan Ibu Sri Mulyani ada di kabinet pemerintahan Pak Jokowi, tapi tetap itu ada begitu ya, pengetahuan yang lalu dan pengetahuan yang sekarang mungkin ada ya sesuatu yang nyambung. Apalagi mengingat dulu Pak Beni itu begitu keras pada kasus Bank Senturi, di mana dia selalu ingin menutup Bank Senturi begitu ya, kasus itu supaya ditutup. Terus kemudian dia juga pernah bahkan sempat diusir dari rapat pansus Bank Senturi oleh Pak Gayus Lumbun ketika itu ya, kita ingat. Dan kemudian setelah terjadi negosiasi ketika itu dan kemudian akhirnya rapat dilanjutkan gitu. Nah, ini memang kita tidak tahu apakah ini memang ada hubungannya dengan yang lalu-lalu ataukah ini memang berdiri sendiri sekarang dan baru terungkap sekarang, karena menurut dari Pak Ya, Ivan ya, kan sudah beberapa kali dilaporkan gitu. ya. Saya memahami logikanya ya. Mestinya sebagai partai oposisi, Pak Beni dan teman-teman Demokrat ini paling kenceng dong, paling semangat dong ya bongkar-bongkar ini, gitu ya. Ya, Ya, ya. tapi ternyata kok malah sebaliknya gitu kan, yang orang banyak bertanya-tanya kan, ya Mbak Agi Betul, ya. Ya, betul, ya, ya, betul. Orang ya. jadi bertanya-tanya karena itu, begitu. Apa, kenapa, begitu ya. Walaupun ada nuansa juga ketika kemarin terjadi silang kata antara Pak Ivan dengan Pak Beni, begitu. Kemudian Pak Beni menanyakan apakah memang ada itu di dalam undang-undang harus dilaporkan kepada Pak Mahfud MD. Kemudian kan dijawab menurut Pak Ivan itu memang ada pasalnya begitu kan, dan kemudian dia sebagai seorang sekretaris melaporkan itu kepada ketua dari komite Ya. TPPU, pemberantasan TPPU tersebut. Nah, kemudian yang menarik Mas Sersu itu memang itu membuat orang yang melihat bisa emosional, yaitu ketika Pak Beni itu menanyakan apakah sudah dilaporkan kepada Pak Jokowi, dan kemudian Pak Ivan mengatakan bahwa sudah lewat Pak Seskap gitu, karena pada waktu itu Pak Sesnek sedang sakit. Jadi kemudian loh, apakah Anda yang melaporkan? Tidak, Pak Seskap, yaitu Pak Pramono Anung yang menelpon. Loh, kenapa Pak Pramono Anung yang menelpon? Kan setiap kali Pak Ivan ingin menjelaskan satu kalimat sudah langsung dipotong, sudah langsung. Itu yang membuat orang mungkin berinterpretasi ada apa dengan Pak Benika Harman ini? Kok dia tidak mau betul bahwa hal ini diungkap, padahal mungkin ada nuansa juga bahwa seharusnya ada semacam ada apa ya, ada keinginan bahwa selain kepada Pak Mahfud, ingin anggota DPR ini ingin agar laporan itu diberikan lebih dulu kepada DPR. Saya sih melihatnya begitu, karena Pak Arsul Sani juga mengatakan hal yang sama, dan kemudian Arteria Dahlan juga mengatakan hal yang sama. Jadi semacam iri begitu Mas Ersu, karena memang ketika ini mencuat, netizen masyarakat mengatakan, jadi DPR selama ini ngapain? Kok DPR juga nggak tahu? Kan sempat ada yang diwawancara bagaimana tanggapan DPR, dan DPR mengatakan kami belum mendapatkan laporan soal tersebut begitu. Ya, ya. Tapi kalau soal iri sih, saya kira soal kecil lah. Saya nggak
nggak yakin persoalannya hanya masalah iri. Pasti ada hal yang lebih besar lagi kenapa seperti itu Mhm, gitu ya. Ini mhm. kan harus diingat bahwa DPR itu lembaga politik. Itu seperti Ya, yang harus kita pahami. Jadi tentu saja semua langkah-langkah yang mereka lakukan itu pasti ada nuansa politiknya. Nah, pegang aja itu. ya, Jadi dengan cara memandang seperti itu kita tidak terjebak pada perdebatan legal formal gitu. Bahwa oh ini harus ya. laporkan dulu karena itu kemudian dia iri. Oh ini nggak boleh mendapat laporan dan sebagainya. Ini semua sebenarnya soal-soal politik gitu. Tetap kalau kalau kita mengambilnya dari sudut angle itu, kita akan membawa ke persoalan-persoalan besar lain gitu di belakang ini yang bisa kita ungkap gitu Mbak Agi. Iya, iya betul sekali. Memang kalau percakapan di media sosial itu banyak sekali angle yang karena ini kasus sangat besar, jadi orang bisa melihat dari berbagai angle. Jadi ada lagi apa ya? Ada lagi angle yang melihat ini hanyalah persoalan oh ini sepertinya politik yang ada hubungannya dengan 2024. Ada juga yang memojokkan Pak Mahfud dengan dia ingin menaikkan elektabilitas dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat dari sebelumnya, ini kan memang negara sudah carut marut ya Mas Ersu. Iya nggak Rezim harus. dari sejak yang sebelumnya dan berbagai hal ini kemudian setelah ada campur tangan Pak Mahfud baru kemudian ditangani Ya. secara baik gitu. Gini deh, kalau toh betul ya Pak Mahfud memang punya motif politik untuk menaikkan elektabilitasnya, menurut saya ini cara yang bagus gitu loh, ketimbang cuma sekedar malah cuma bagi-bagi amplop gitu ya, kemudian pasang Oh, baliho di mana-mana. Ini Pak Mahfud tanpa pasang baliho di mana-mana, orang se-Indonesia ini sekarang udah tahu semua sama Pak Mahfud dan punya engagement, punya apa ya, punya keterikatan langsung dengan Pak Mahfud tadi. Bisa terlihat kan bagaimana dukungan dukungan para netizen ya. Nah, saya harapkan ya. sebenarnya harusnya seperti ini karena ini kan berkaitan dengan soal-soal tata kelola negara yang baik, ini persoalan etika, abilitas, berkaitan moralitas. Justru menurut saya menarik itu, apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD itu gitu. Iya, dan satu lagi kalau seandainya Pak Benny Kaharman itu menyatakan bahwa apakah ini sudah dilaporkan kepada Pak Presiden. Jokowi, kenapa dilaporkannya kepada Pak Mahfud MD dan kemudian Pak Mahfud itu mengungkapnya kepada publik. Kalau saya rasa kita harus kembali kepada Pak Jokowi mengatakan tidak ada visi misi menteri. Nah, apapun yang dikatakan Pak Mahfud, tentunya saya rasa ketika dia membuka pun juga sudah atas pengetahuan Pak Jokowi. Apalagi sampai sekarang Pak Jokowi juga masih diam saja begitu kan. Dalam arti ya membiarkan ini berlangsung begitu. Kalau seandainya tidak, mungkin Pak Jokowi akan mencegah Pak Mahfud untuk datang ke DPR dan sebagainya. Saya rasa ini sudah atas persetujuan Pak Jokowi. Walaupun sebenarnya saya juga bisa menangkap mungkin bisa jadi Pak Jokowi juga kaget gitu karena kan kita Di upaya fait accompli Pak Jokowi. ya ya Pak Jokowi bisa jadi di fait accompli begitu. ya kan ingat kan ketika harusnya hari Selasa kemarin yang sama dengan rapat sehari setelah batalnya rapat dengan Komisi 3 kan Pak ditanyakan wartawan kapan mau dijadwalkan lagi. Oh ternyata nggak bisa Pak Mahfud itu ada jadwal dengan Pak Jokowi ke Papua gitu dan kemudian hari Rabu dan Kamis itu libur Nyepi. Nah kemungkinan yang paling mungkin Jumat kan gitu ya jadwalnya. Dan pada waktu itu kan kemudian ternyata Pak Mahfud nggak jadi pergi ke sana dan Pak Iya. Mahfud kan menyatakan kemudian diminta untuk hadir dalam sarasehan di mana di Kementerian ESDM itu dan beliau sebenarnya menyatakan bahwa ada hal yang penting sebenarnya yang mau disampaikan oleh Pak Mahfud MD yang mesti disampaikan kepada Pak Jokowi, tapi kata Pak Jokowi mungkin di sana sibuk nggak ada waktu nanti nggak sempat untuk ngomong di sana jadi nanti di Jakarta aja gitu. Saya kira mungkin ada kaitannya dengan soal itu gitu. Saya menduga mungkin belum gitu yang disampaikan dan ini ngeri-ngeri sedap juga gitu kan. Iya. Ya, kita akan tahu nanti pada hari Rabu ya. Saya rasa juga anggota DPR akan menanyakan Yes, apakah oke. apa yang dikatakan Pak Mahfud atas pengetahuan Pak Jokowi dan itu apakah juga suara dari Pak Jokowi begitu. Kan jelas Pak Mahfud MD itu menyebut yang pertama kali disebut adalah Benny Kaharman karena wajar kalau Pak Mahfud MD menargetkan Benny Harman harus hadir karena kan kemarin tuh terkesan Benny Harman tuh menginterogasi ya bukan nanya bertanya Ya, ya kepada Pak Iwan betul. interogasi dan kemudian kesimpulannya yang menarik adalah bahwa ini baik Pak Mahfud maupun Ivan itu punya motif politik gitu ya untuk apa sih istilahnya Ya. mendiskreditkan Kementerian Keuangan itu saya kira yang mungkin membuat Pak Mahfud pride-nya itu agak terganggu makanya kemudian membuat tweet semacam itu karena kalau kita tahu kan tweetnya sebelum ketika hari Sabtunya dia bicara pada wartawan nggak sekeras itu gitu dia cuma menyatakan Ya. bahwa dia siap hadir dan
dan dia mau apa, mau adu apa sih, adu nalar atau apa gitu, saya lupa persisnya, tapi pokoknya nggak sekeras itu. Baru kemudian Ahad paginya, mungkin setelah melihat berita bagaimana seolah-olah kok di Komisi 3 nantang, dia satu yang dia sebut pertama Beni Harman, kedua tadi Arteria Dahlan, karena Arteria juga keras, dan Mhm. dan dia terkesan sangat membela Iya. Kementerian Keuangan dan aparat pajak Mhm. dan bea cukai gitu, dan juga Mhm. menyatakan Pak Mahfud bisa dipidana kan gitu. Sementara Pak Arsul ini, kalau Pak Arsul beda, saya menyebutnya Pak Arsul menyampaikan datar sih anunya ya, eh, gaya bahasanya itu datar, tapi tetap saja intinya Pak Arsul juga menyatakan bahwa tidak berwenang Pak Mahfud itu menyampaikan dan mengungkap data-data itu. Saya kira itu yang kenapa kemudian tiga nama ini yang langsung disebut oleh Pak Mahfud MD. Jadi ini sebenarnya kalau saya menyebut orang yang kenal dengan culture atau dengan budayanya Madura, ini Pak Mahfud itu nantang caro ini. Cuman caroknya ini cara adu adu gagasan, bukan bukan hanya gagasan ya, saya kira ini adu data, adu legal formal Mhm. dan sebagainya gitu. Ini Iya. menarik. Makanya menurut saya setuju kalau banyak yang mau menggelar tikar gitu sambil ngabuburit. Ini kan biasa siang dilaksanakan itu ya, Mbak ya. Iya, Ya. iya, dan kita lihat pada saat Pak Mahfud mencuit tadi ya, mencuit soal Pak Benny Kaharman dan kawan-kawan ini, Pak Mahfud sambil menyertakan itu sebuah link berita, yaitu ya, dari Detik dengan judul Anggota Komisi 3 DPR tunggu keberanian Mahfud MD bongkar Ya itu 3. dia yang gara-gara Nah, kata beranian itu loh. betul, itu sungguh langsung menusuk ke pride-nya Ya, begitu ya, walaupun ke sebenarnya itu mungkin martabat. aja itu interpretasi dari wartawannya kan, tapi begitu dibaca judulnya, ini. Saya sarankan kalau Anda Ya. membaca, memang jangan hanya sekedar membaca judulnya, tapi kemudian baca semua total supaya nggak gampang, total secara keseluruhan narasinya supaya nggak gampang tersulut emosinya gitu ya. Ya, tapi memang di dalam kalau kita membuka linknya, memang di dalamnya memang begitu agak detail ya dijelaskan bagaimana Beni kemudian mencecar Pak Ivan Yustio Vandana begitu soal bahwa itu apakah memang ada ketentuan gitu yang membolehkan untuk dilaporkan kepada Pak Mahfud. Nah, itu mungkin itu juga saya tidak tahu persis ya undang-undangnya Mas Hersu, tapi pertanyaan dan kemudian pertanyaan itu diulang-ulang berkali-kali. Apakah Anda memiliki wewenang begitu ya untuk melaporkannya kepada Mahfud? Jadi seolah-olah di sini Pak Mahfud sebagai ketua dari komisi tersebut tidak memiliki wewenang untuk mendapatkan laporan dari sekretarisnya, dari Iya, anggotanya. ya. Padahal di situ dia nama komisinya adalah Komisi Pemberantasan Komite, TPPU. komite nasional Oh ya, Komite Nasional dari koordinasi ya. eh, Pemberantasan TPPU gitu. Ya, ya, oke. Oke, jadi kita tunggu sampai hari Rabu, dan tapi kita mungkin dalam 1-2 hari ini masih akan ada tweet war gitu, ada perang di medsos ya, yang bakal rame ya. Kita enjoy this game ya. Ya kita tunggu mungkin sebelum tanggal tersebut Pak Mahfud akan mengeluarkan cuitan lagi karena Pak Mahfud ini kan memang gitu karena biasanya Pak Mahfud ini Mas Hersu ya kalau seandainya menjawab cuitan itu enteng saja seperti tidak kalau kita melihat beliau seorang Menko begitu ya kemudian menjawab cuitan dari siapa harus memilih-milih bahwa harus tokohnya itu harus padan. Pak Mahfud kalau saya lihat tidak. Bahkan kalau saya lihat cuitan itu memang mempertanyakan betul sesuatu yang sangat prinsip Pak Mahfud akan langsung menjawab walaupun dia istilahnya bukan siapa-siapa dalam tanda petik gitu. Tapi yang paling sering tentu saja dengan sahabat kita, dengan Pak Pak Said Didu ya, sering benar mereka tweet war gitu, yang satu memang pendukung Manchester United, satu Betul. Manchester City ya. Jadi memang musuh bebuyutan. Tapi mereka kalau ketemu saya lihat bisa sambil ketawa-tawa juga itu. Jadi asik sebenarnya, nggak dibawa personal lah gitu Ya. urusannya. Mhm. Oke, mari kita Mhm. pindah ke topik yang tadi ya, Bandara Kertajati ya Mbak ya tadi ya, yang itu Iya. di Majalengka ya sebenarnya tepatnya ya, Kertajati itu ya. Iya betul, Bandara Kertajati ini berada di Majalengka dan memang kita tahu sejauh ini kan memang sepi ya Mas Hersu. Ya, dan Pada kita ingatkan sebelum jual, yang mau priwet silahkan itu cepat-cepat priwet dulu di sana.
Iya, tapi Mas Hersu tidak boleh ya. Ini buat teman-teman off the record yang masih belum menikah gitu ya, kalau mau Oke. priwet di sana. Karena memang pengelola dari bandara tersebut mungkin untuk menambah pemasukan dan sebagainya itu menyelenggarakan atau menawarkan begitu paket kalau seandainya mau melakukan priwet di sana begitu kan. Karena memang bandara itu kan luas sekali kalau kita lihat ya. Pada tahun yang lalu saja sesudah Lebaran itu orang-orang merayakan Idul Fitri itu dengan rame-rame di sana beserta keluarga, piknik begitu Mas Hersu. Jadi bandara suasananya jadi kayak tempat wisata. Jadi dengan investasi kalau tidak salah 2,6 triliun atau berapa begitu ya dulu ya cukup tinggi si Nah, ini investasinya. masih kecil lah kalau dibandingin 349 triliun kah? Ya. Iya, iya, iya. Tapi ini memang bandara ini kita prihatin ya Mas Ersu, karena ini kan adalah bandara yang kedua terbesar gitu di Indonesia dibandingkan dengan Soekarno-Hatta yang landasan pacunya kalau tidak salah 3.300 meter, ini sekitar 3.000-an meter begitu. Sama dengan yang di Kulon Progo yang di Jogja begitu. Jadi sama-sama bandara internasional yang diharapkan akan menjadi bandara premium. Tapi sampai sekarang ini kan memang ya masih sepi karena maskapai itu memang tidak ingin masuk ke sana karena dianggap memang jauh dari mana-mana. Dari Bandung kalau tidak salah sekitar 170 kilometer. Kemudian apalagi untuk Jakarta. Jadi nanggung gitu. Sebenarnya dulu Pak Yusuf Kala juga pernah memperingatkan hal ini, tapi kan memang kemudian tetap saja bandara yang mangkrak dari yang sebelumnya dari sejak zaman Ibu Mega, Pak SBY dan sebagainya kemudian tetap dilanjutkan. Ya, Nah, dan inilah saya yang betul, terjadi saya ingat waktu, sekarang. waktu itu mestinya baru soft tapi istilahnya apa saya lupa kalau istilah penerbangan. Tapi kalau untuk ini istilahnya kayak soft launching gitu ya. Itu Mhm. harusnya pada waktu itu yang baru uji coba gitu, itu harusnya Menteri Perhubungan datang, tapi tiba-tiba Pemprov Jabar tuh terkejut-kejut karena Pak Jokowi sendiri yang langsung datang ke situ dan langsung mau meresmikannya. Kan dulu Pak Jokowi paling bersemangat tuh kalau suruh meresmikan begini Iya. nih. Ya, ya. Mhm. Nah, Mhm. sekarang apa Iya, iya, kabar betul. ya? Mhm. Iya, jadi dulu ya Mas Esu ketika Pak Jokowi meresmikan dia juga mengatakan untuk tahap awal saja mungkin sudah ada sekitar 200 penerbangan begitu per harinya yang akan menggunakan fasilitas bandara tersebut begitu. Tapi belakangan memang ternyata maskapai tidak tertarik Mas Esu karena memang maskapai itu kalau seandainya mau masuk ke sebuah tempat penerbangan kan ada tujuan ya. Di situ biasanya tujuan wisata atau pusat pemerintahan begitu dan kemudian dia memiliki aksesibilitas ke sekelilingnya itu yang cukup dekat begitu. Nah, sementara kalau ini kan memang belakangan sudah ada tol Cisumdawu ya kalau tidak salah tuh. Nah, tapi sampai sampai sekarang ternyata itu juga masih masih tetap sepi dan kalau kita lihat ini kan kemarin Pak Budi Karya ketemu dengan Pak Jokowi pekan yang lalu begitu dan mengatakan Pak Jokowi membolehkan begitu menyetujui begitu ya untuk dijual kepada asing. Dalam hal ini skemanya mungkin bisa seperti Kuala Namu atau seperti joint operation begitu atau skema yang lain. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini sudah dari tahun lalu kan Mas Hersu ditawarkan ke asing, ke India, terus kemudian ke Arab Saudi, bahkan Pak Budi Karya itu sudah ke negara-negara tersebut untuk menawarkan bandara ini. Tapi rupanya sampai sekarang pun kok masih seperti itu saja perkembangannya, belum ada perkembangan signifikan siapakah yang akan masuk ke Kertajati. Ya, 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 ya. Jadi itu seperti saya sebutkan tadi bahwa dia laku dijual itu juga jadi persoalan karena Hmm. bagaimana punya bandara pintu masuk ke Indonesia. Tapi kemudian mau dijual pun juga ada persoalan baru gitu. Siapa yang mau membelinya? Ya karena kita sendiri saja, saya agak sulit membayangkan ada misalnya apa ya investor asing membeli itu kemudian untuk apa gitu ya buat mereka. Kalau untuk kita sendiri saja yang di dalam negeri kan kebingungan ini bandara ini mau untuk apa, siapa yang mau Hmm. menggunakan maskapai Hmm. apa yang mau mau menggunakan bandara ini, kan gitu itu aja membingungkan. Nggak tahu kalau investor asing dia berpikir tentang digunakan untuk hal yang lain bukan untuk bandara kan. Iya, iya betul. Memang dulu kan rencananya ini akan disambungkan begitu ya dengan Pelabuhan Patimban ya namanya, yang di Nah, Subang berarti itu ya Mas Firsu ya, Patimban. Tapi ternyata Patimban sendiri juga masih berusaha merangkak begitu karena kan sempat sepi begitu terus sekarang katanya juga udah dibuka untuk yang handling dulu hanya untuk kapal motor dan kemudian apakah sekarang sudah bisa melayani untuk kontainer dan sebagainya saya tidak tahu tapi artinya untuk akses ke sana pun sampai sekarang rupanya juga masih belum belum Ya, baik. nah itu Pak Jokowi kan sempat marah-marah kan, ada pelabuhan tapi tidak ada akses jalannya, gitu. Ada bendungan, tidak ada irigasinya, gitu. Ini memang lucu-lucu Ya, proyek ya. infrastruktur yang sangat dibanggakan oleh Pak Jokowi. Saya kira sekarang ini memang panen ya, panen proyek mangkrak itu Pak Jokowi itu ya. Jadi sekarang itu apa yang dia
ya ini yang ditanam oleh Pak Jokowi dan sekarang dituai oleh Pak Jokowi di akhir masa jabatannya itu. Ya. Iya, iya. Untuk informasi yang terakhir, seperti kata Mas Hersut tadi, untuk haji rupanya ya, untuk haji kemungkinan Haji akan pun dari memakai Jawa Barat dan itu masker. cuma berapa persen gitu. Jadi tidak Iya, tidak iya, sekitar semuanya. 8.000 kalau tidak salah. Padahal kan jemaah haji Jawa Barat 35.000 lebih ya, 37 atau 38 dan ini hanya sekitar 8.000 nantinya yang akan menggunakan yang Nah, sudah disetujui oleh Arab Saudi begitu ya. Nah, tapi kita masih belum tahu nanti pelaksanaannya seperti apa mengingat selama ini tidak apa namanya tidak melakukan tidak melayani penerbangan-penerbangan secara secara eh, setiap hari begitu ya, secara ya, ya. intensif. Karena kan haji ini juga berkaitan dengan asrama hajinya dan sebagainya. Banyak hal lah yang berkaitan. Jadi untuk haji pun tidak sederhana itu. Jadi ya kalau saran saya kita lihat saja hasilnya seperti apa kan biasa kan proyek-proyek bluffing seperti itu. Oh udah ada yang beli akan ada sama seperti dengan kayak ibu kota negara baru kan. Wah investor akan masuk dan sebagainya. Mau berebut, ingat nggak waktu itu bahkan disebutnya investor asing berebut, tapi sampai sekarang ternyata tidak ada yang masuk gitu. Sama juga seperti SMK juga begitu kan, udah ada inden sampai 6.000 yang pesan dan sebagainya, tapi sekarang SMK-nya juga nggak jelas. Mudah-mudahan ini kita berharap bahwa Bandara Kertajati itu nggak nasibnya juga sama seperti itu. Gitu. Ya. Iya ya, Oke. kita berharap ya Mas Esu, kita tidak sekedar ini mengkritik, tapi kita berharap betul bahwa karena walau bagaimanapun kan harapannya sudah besar, masyarakat sekitar juga kan harapannya besar terhadap pada waktu itu kan harga tanah sempat naik, orang berebut dan sebagainya, dan kemudian ternyata investasi itu ya mandek dengan keadaan seperti sekarang. Pak Jokowi juga di situ akan dipakai untuk overhaul dari pesawat, untuk apa servis dari pesawat-pesawat, tapi ternyata itu juga tidak bisa Nggak jalan dilaksanakan. juga, ya. Nggak jalan juga. Oke, baik Bagi. Kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini ya, Bagi. Sampai ketemu lagi besok dan sampai ketemu lagi di hari Rabu bersama Pak Mahfud MD. Iya, iya. Jangan lupa kita nobar di hari Rabu. Yes, I love Palestine. Ya, mari Bagi kita masih pamit ya. Saya Herz Munarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, sampai jumpa hari Selasa dan hari Rabu. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.